above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Terima kasih Bapa di surga, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu nyata sempurna dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang nyata. Sepanjang 3 bulan lebih Tuhan, kami boleh melalui tahun 2023, kami sudah ada di awal bulan April ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan.
Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang akan berbicara kepada setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu hanya terbatas, biarlah setiap apa yang keluar, firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan Yesus, bukan isi hati hamba-Mu ini Bapa. Hamba-Mu ini hanya alat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin semuanya ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Ya. Sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan mengembangkan pola hidup kerajaan Allah kepada orang-orang yang ditempatkan Tuhan di sekitar kita. Sebagai seorang gembala, Pastor Daud memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan atau mengajarkan pola hidup kerajaan Allah kepada domba-dombanya, kita sebagai domba-dombanya. Dan mungkin dan kita pun juga bukan hanya dan ini bukan hanya sebagai tugas gembala, tapi ini adalah tugas kita sebagai warga kerajaan Allah. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita banyak. Bisa jadi mereka adalah keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun orang yang bekerja di rumah kita, atau juga bisa menjadi sahabat orang-orang di sekitar kita, mungkin sahabat kita, teman kita, atau rekan kerja kita juga. Jadi ini adalah tanggung jawab yang kita emban sebagai warga kerajaan Allah. Nah, untuk menerapkan atau mengajarkan sesuatu dalam generasi penerus kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, kita perlu sadar tahapan-tahapan yang kita akan lalui. Kenapa kita harus sadar? Karena dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan ini, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ketika kita membangun karakter seseorang, ketika kita membangun pola hidup kerajaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita perlu mengerti bagaimana kita harus membangun di atasnya. Karena ketika kita membangun sesuatu yang salah, akan muncul karakter-karakter yang salah juga. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dan kita harus memperhatikan bagaimana cara yang baik untuk kita dapat membangun. Nah, tahapan-tahapan yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya rasa ini adalah pembahasan yang sangat praktis ya, atau praktikal yang kita pasti bisa lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada beberapa dari antara kita yang sudah melakukannya sadar ataupun tidak sadar ya. Sadar ataupun tidak sadar kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada malam hari ini saya tidak mau, ini mungkin bukan sesuatu hal yang baru ya, bukan sesuatu hal yang baru, tapi ini hanya sebagai pengingat untuk kita. Karena sesuatu yang mungkin kita sudah pernah belajar dulu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, belum tentu kita bisa mengingatnya sampai hari ini. Apalagi kalau kita bisa jadi kita tidak melakukannya, itu sebabnya kita tidak ingat. Ataupun mungkin itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang kita, ternyata iya, ini sesuatu yang saya lakukan dalam kehidupan saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pembahasan pada malam hari ini akan sangat sederhana dan mungkin sangat cepat ya. Itu sebabnya mari kita sama-sama membahas. Kita buka di Alkitab kita masing-masing dari Yohanes 5 ayatnya yang ke-19 dan 20 ya. Sekali lagi mari kita sama-sama buka dari Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-19 dan 20 ya. Demikian bunyinya, saya bacakan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sekali lagi saya bacakan dua ayat ini ya, dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Bahkan apa yang dikerjakan Bapa itu juga sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan padanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran." Jadi ada 4 tahapan kalau dalam pembahasan kita pada malam hari ini, ada 4 tahapan dalam kita membangun atau kita mengembangkan, melatih orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akan memakai bahasa Bapa dan anak karena sebagai trainer mungkin ya, sebagai pelatih, kita adalah bapaknya dan orang yang kita latih ya, trainee mungkin itu adalah anak-anak kita. Kita membapai mereka, kita mentoring mereka sehingga mereka bisa melakukan apa yang kita sudah lakukan juga, apa yang kita sedang latih mereka untuk lakukan ya. Jadi yang pertama adalah Bapa memberikan teladan. Ya, tahapan pertama adalah memberikan teladan, ataupun mungkin kita sering sekali mendengarkan istilah I do, you see. Ya, saya melakukan, kamu memperhatikan. Ya, I do, you see. Oke, jadi itu adalah tahapan yang pertama. Nah, dalam tahapan yang pertama ini atau step pertama, memberikan peluang kepada anak-anak untuk melihat keseluruhan proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi misalnya kita mau mengajarkan anak untuk memasak. Ya, apa yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan izinkan anak untuk mengerjakan sesuatu sebelum kita memberikan teladan, sebelum kita memberikan contoh bagaimana misalnya cara mengupas bawang gitu dengan menggunakan pisau, atau bagaimana cara kita memotong wortel. Nah, jadi jangan sesekali kita langsung menyuruh anak kita untuk melakukannya tanpa kita memberikan teladan, tanpa kita memberikan contoh terlebih dahulu. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam pembahasan kita saya akan memakai bahasa atau istilah Bapa dan anak. Tapi ini bisa kita interpretasikan sebagai mungkin yang ada di sekitar kita bukan Bapa dan anak, tapi mungkin kakak dan adik bisa jadi, ataupun antara gembala dan domba, ataupun mungkin bisa jadi antara kakak rohani dan adik rohani, bisa juga antara bapak rohani dan anak rohani juga, bisa juga sebagai supervisor kepada tim membernya juga ya. Jadi memang saya hanya akan pakai bahasa bapak dan anak, tapi itu kita bisa kita bisa interpretasikan dengan bahasa dengan apa yang sesuai dengan apa yang lingkungan kita masing-masing ya. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah Bapak memberikan teladan atau I do, you see. Ya. Nah, kita perlu menyadarkan generasi penerus kita perlu menyadarkan anak-anak kita bahwa kita sedang mengajarkan sesuatu kepadanya. Jangan sampai misalnya saya punya adik. Ini sebagai contoh nyata, saya punya adik yang 8 tahun lebih muda dari saya. Umur saya jarak saya dengan adik saya yang kedua itu 8 tahun, dan kepada saudara saya yang ketiga ya adik bungsu saya itu 10 tahun. Jadi jangan sampai ketika mereka melihat kita, misalnya kita sedang makan di atas meja makan. Waktu kita makan, biasanya kan kalau orang Jawa kita nggak boleh tuh namanya kalau makan tuh ngecap gitu, seperti itu nggak boleh. Nah, ya mungkin
untuk orang, mungkin untuk adik-adik kita yang melihat kita itu biasa aja, toh juga makan, masukkan ambil makanan, ambil nasi melalui pakai sendok dan masukkan ke mulut dan mulai makan. Tapi mereka nggak sadar bahwa sebenarnya apa yang sedang mereka lihat itu adalah teladan yang baik, yaitu nggak ngecap, makan mulutnya ditutup sambil mengunyah seperti itu. Dan sedangkan mereka nggak melihat itu sebagai teladan. Kita perlu menyadarkan mereka bahwa Dek, atau adik saya panggil Neta gitu ya, Neta, tolong lihat kakakmu, ini cara makan yang benar, cara makan yang sopan. Cara makan yang sopan yaitu kamu makan jangan ngecap, jangan sampai nyam kayak gitu, seperti itu. Itu hanya contoh sederhana saja. Tapi yang saya mau katakan gini, terkadang sering sekali di sekitar kita berusaha untuk menjadi teladan, tapi orang tidak sadar bahwa itu adalah teladan. Kita sedang mencoba untuk memberikan teladan. Mereka hanya melihat, oh itu adalah novelty yang, ya memang novelty melakukan hal yang seperti itu, bukan sesuatu yang tidak wajar, tapi itu adalah sesuatu yang wajar, itu yang novelty lakukan. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah, hey, kita lagi memberikan suatu teladan yang baik, lakukanlah hal yang sama seperti yang saya lakukan, seperti itu. Jadi perlu sekali kita menyadarkan kepada mungkin adik-adik kita, kepada anak-anak kita, kita perlu nyatakan bahwa, nak, lihat bapakmu, lihat ibumu, ini adalah teladan yang kami berikan. Kalau ada segala sesuatu teladan yang baik yang kami berikan, yang kami lakukan, lihatlah itu dan tirulah itu. Perlu disadarkan kepada mereka sehingga mereka mengerti, oh oke, ibu, bapak saya sedang mengajarkan sesuatu, ibu saya sedang mengajarkan sesuatu. Oke? Ya, jadi perlu kita menyadarkan anak-anak kita bahwa kita sedang mengajarkan sesuatu kepadanya. Jangan sampai ia tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang memberikan teladan untuknya. Oke? Nah, jadi itu adalah tahapan yang pertama. Tahapan kedua adalah Bapa yang membimbing. Ini tahap kedua, tahapan kedua, yaitu Bapa membimbing. Yang pertama tadi adalah Bapa memberikan teladan, I do, you see. Tahapan yang kedua adalah Bapa membimbing, yaitu I do, you help. Jadi saya mengerjakan dan kamu menolong, menjadi penolong. Nah, pada tahapan ini kita mengajak anak-anak kita untuk mendampingi kita, ya, mengajak anak-anak untuk mendampingi, melatih dengan cara mengizinkan mereka membantu dalam pengerjaannya. Ya, kita mengizinkan anak-anak kita untuk membantu kita supaya mereka mengerti bahwa oh seperti ini. Istilahnya kalau kita dalam mungkin kalau kita yang sudah pernah kuliah, itu yang disebut oleh PKL atau praktek kerja lapangan, internship, seperti itu. Jadi kita mengerti semua teori-teori yang sudah diajarkan kepada kita juga diberikan kesempatan untuk kita mempraktekkannya, tapi kita masih dalam tahapan kita dibimbing, ya. Jadi itulah tahapannya, Bapa membimbing, I do, you help, ya. Jadi melatih dengan cara mengizinkan mereka membantu dalam mengerjakannya. Di tahap ini akan muncul, sering sekali muncul banyak pertanyaan karena anak-anak kita baru mulai mengerjakannya. Mereka akan bertanya ini dan itu, prosesnya seperti ini dan itu, kenapa ini, kenapa itu, kenapa nggak boleh, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu. But well, sebagai orang tua, sebagai bapak, atau sebagai kakak rohani, sebagai mentor, saya mau katakan bahwa bersabarlah akan hal ini, tetap sabar, jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, luangkan waktu kita untuk kita bisa membimbing mereka dengan baik. Karena tahapan ini sangat krusial. Kalau mereka menyerah dalam tahapan ini, kita tidak akan bisa masuk ke tahapan yang berikutnya. Ya. Karena di tahapan yang pertama mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya melihat itu, sebabnya itu akan sangat mudah, ya, easy. Itu akan sangat mudah untuk mereka. Tapi di tahapan kedua mereka mulai mengerjakannya, dan sekali lagi
saya mau katakan bahwa ya akan banyak pertanyaan, but still kita perlu melakukannya, kita perlu menjawab mereka, kita perlu menjelaskan, menerangkannya supaya mereka mengerti lebih baik. Pengertian itu boleh datang ketika kita juga punya kesabaran untuk menjawab mereka. Ya, jadi itu adalah tahapan kedua, yaitu adalah Bapa membimbing. I do, you help. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada tahapan yang ketiga. Kalau untuk tahapan pertama tadi I do, you see. Tahapan kedua, I do, you help. Tahapan ketiga, kita balik. You do, I help. Yaitu kamu yang melakukannya, saya yang menolong. Atau di sini adalah Bapak memperhatikan. Tahapan yang ketiga adalah Bapak memperhatikan. Tahap ini adalah tahap di mana kepercayaan mulai diberikan kepada anak-anak untuk melakukannya. Di mana sebagai seorang bapak kita masih akan terus memantau dan memberikan koreksi apabila anak-anak melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi kita akan terus memantau dan memberikan koreksi apabila anak-anak melakukan kesalahan. Bapak perlu mengerti untuk tetap memotivasi dan memberikan semangat serta bersikap positif sehingga ketika Bapak memberikan koreksi, anak-anak tidak menjadi down. Sering sekali ketika kita memberikan koreksi, koreksi itu menjatuhkan kita. Koreksi itu menjatuhkan anak-anak kita, maksud saya. Itu bukan membangun mereka, tapi malah menjatuhkan mereka. Bahwa kita mengkoreksi kesalahan mereka, tapi kita tidak memberikan pengertian akan hal itu. Sehingga akhirnya apa yang diserap atau apa yang didapat oleh anak-anak kita adalah mereka melihat bahwa oh, saya salah. Ya benar kita mau menyatakan kesalahan mereka, tapi bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk membuat mereka mengerti bahwa hey, kesalahan ini adalah titik pembelajaran saya dan saya mau berubah dari kesalahan itu. Ya, jadi sekali lagi koreksi yang diberikan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun mereka, membuat mereka menjadi lebih baik lagi, belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi itu adalah tahapan yang ketiga, yaitu Bapak memperhatikan. You do, I help. Kamu melakukan, saya memperhatikan atau saya menolong. Oke. Di tahapan yang keempat, ini tahapan yang paling terakhir, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu adalah Bapak mendelegasikan. Ya, Bapak mendelegasikan. Dan istilah lainnya adalah kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi I do, you see, yang keempat adalah you do, I see. Kamu melakukan dan saya melihat. Ya. Nah, jadi tahapan ini adalah tahapan di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya sendiri. Oke. Anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya sendiri. Nah, terus apa dong tugas Bapak? Apa dong tugas seorang mentor di tahapan ini? Tugas Bapak atau tugas seorang mentor adalah memastikan anaknya tahu cara menyelesaikan tugasnya dan mau memperbaiki diri menuju kesempurnaan. Ya. Sekali lagi adalah tugas Bapak adalah memastikan anaknya tahu cara menyelesaikan tugasnya dan mau memperbaiki diri menuju kesempurnaan. Peran Bapak di sini adalah mendampingi dan memotivasi. Oke? Jadi peran seorang Bapak atau peran seorang mentor, trainer, atau apapun julukannya yang ada di sekitar kita saat ini, ya. Peran Bapak di sini adalah mendampingi dan memotivasi. Terus memotivasi mereka, terus mendampingi mereka sehingga mereka mengerti bahwa mereka tidak ditinggalkan sendirian. Sama seperti Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi dari 4 tahapan ini apa yang kita mau pelajari di sini? Sekali lagi kita memacu pada ayat Yohanes 5 ayat 19 dan 20, yaitu Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapaknya dan Bapaknya memberikan teladan, menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Itu sebabnya Yesus mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab apa? Karena Bapaknya lah
yang menunjukkan itu semua kepadanya. Yang mau saya berikan, yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini adalah seperti ini. Tugas kita sebagai warga kerajaan Allah yaitu untuk menjadi teladan kepada dunia bahwa ini adalah pola hidup kerajaan Allah. Dan ingat, sebelum kita menyuruh atau kita, ya bahasa kasarnya mungkin ya, menyuruh orang lain untuk melakukan pola hidup kerajaan Allah, gini loh caranya. Kita harus menjadi teladan terlebih dahulu. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh untuk mereka, contoh nyata, suratan terbuka untuk mereka, supaya mereka boleh melihat dari kehidupan kita. Oh, seperti ini. Oh, Novelty ini adalah warga kerajaan Allah yang melakukan pola hidup kerajaan Allah. Dan dia sudah memberikan contoh teladan, saya mau mengikutnya. Saya mau mengikut apa yang dia lakukan, karakter kerajaan Allah. Ingat, jadikan diri kita sendiri sebagai teladan. Dan tahapan-tahapan ini sangat sederhana, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dan kepada apapun yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita. Apapun yang kita mau ajarkan kepada mereka, saya yakin adalah sesuatu yang baik ya. Kita tidak perlu, saya yakin saya tidak perlu mengatakan untuk jangan mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Of course, saya percaya kita semua pasti akan melakukan, kita pasti akan mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi ya, mari jadikan diri kita sendiri contoh, jadikan diri kita sendiri teladan. Dan 4 tahapan tadi. Yang pertama, kita harus bisa menjadi teladan, memberikan teladan terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus bisa untuk menjadi seorang yang membimbing dengan baik. Ketika kita sudah membimbing mereka, yang ketiga, kita memperhatikan mereka, apakah mereka terus melakukannya, apakah ada sesuatu hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan, dalam hal-hal yang kita sedang ajarkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita mendelegasikan dan kita bisa kita katakan kita memonitor dari jauh. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastikan diri kita menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi suatu hal yang praktikal yang mampu kami lakukan dalam kehidupan kami dengan baik, Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, siapapun kami di tempat kami masing-masing. Jadikan kami teladan, jadikan kami orang yang mampu membimbing dan membina seseorang, Tuhan, ke arah yang lebih baik lagi, Tuhan Yesus. Nilai-nilai kerajaan Allah, pola hidup kerajaan Allah, itu yang kami bangun, Tuhan, itu yang kami bina di tempat kami masing-masing. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Let your kingdom done, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini seru doa kami pada malam hari ini. Segala sesuatu Tuhan yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi bersama-Mu Tuhan, kami percaya segala sesuatu mungkin. Dan kami tahu Tuhan, tidak ada yang menjadi lawan kami ketika Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami untuk rendah hati, ajarkan kami untuk rendah diri Tuhan, kepadamu Tuhan, untuk mengaku bahwa Engkau satu-satunya yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.